Jadi kita menyampaikan juga ke pemirsa, sebenarnya kalau Palang Merah itu enggak hanya donor darah. Ada Korps Sukarela, ini memang ibaratnya tenaga inti. Kalau di Palang Merah itu udah siap tempur. Siap tempur dalam arti ada bencana, tanpa melihat apapun, tanpa pamrih langsung turun ke lapangan. Salah satu yang kita luar biasa kemarin waktu kejadian kebakaran, itu semua tim langsung turun membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopay dimanapun berada, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di Kopay Talk, jelaskan semuanya di sini. Dan di edisi kali ini tentunya kita ada yang istimewa nih. Edisi kali ini kita akan berbicara seputar darah. Nah, darah muda, bukan itu ya. Tapi pastinya ini darah, tentang kemanusiaan, setetes darah itu sejuta harapan. Nah, di studio kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Yang pastinya ini bukan orang-orang baru ya. Kalau di Payakumbuh ini kayaknya udah pada kenal nih, influencer juga nih di Payakumbuh. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk Sobat Kopay untuk like, subscribe dan juga komen serta share tentunya Kopay Talk untuk mendapatkan informasi aktual, terpercaya dan juga terbaru seputar Kota Payakumbuh. Oke, kita sapa dulu untuk narasumber kita di hari ini. Assalamualaikum Bapak Fadlan. Waalaikumsalam. Oke, dan juga ada Bapak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih Bapak-bapak ganteng di hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah luar biasa dahsyat gitu ya. Sama jawabannya. Copy paste. Iya. Oke, ini orang-orang yang kalau di Payakumbuh kayaknya udah nggak asing lagi nih beliau berdua ini, karena Dokter Fadlan dan juga Bang Heru ya, panggil abang ya, atau bang dokter sama abang pengusaha gitu ya. Udah nggak asing lagi. Tapi ini Sobat Kopay, kali ini mereka berdua itu tidak membawa nama pribadinya ke sini. Kali ini mereka berdua datang di sini di studio Kopay Talk itu hadir sebagai Palang Merah Indonesia. Nah, tadi kita udah bilang seputar darah. Ada Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh. Kalau Dokter Fadlan itu selaku Ketua PMI Kota Payakumbuh, dan Bang Heru selaku sekarang jadi Ketua Panitia Ulang Tahun. Oke, Ketua Panitia Ulang Tahun. Karena sebentar lagi PMI akan berulang tahun. Nanti kita bakal kupas sedalam-dalamnya seputar Palang Merah Indonesia di Kota Payakumbuh. Oke, sebelumnya Pak Dokter Fadlan sama Bang Heru, apa nih kesibukan di hari ini selain di PMI? Ya, baik, kalau kesibukan seperti biasa nih, kita juga sebagai profesional, sebagai seorang dokter, juga pengusaha juga sama seperti Om Heru. Kalau saya biasanya manggilnya Om. Oh, Om gitu. Heru, ya udah saya ganti. Kita menyesuaikan copy paste juga. Lebih nyaman manggilnya Om. Oke. Seperti itu. Tapi di organisasi kita diamanahkan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh. Om Heru ini juga sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Payakumbuh. Yang sekarang kita amanahkan juga sebagai Ketua Panitia dalam rangka Hari Ulang Tahun PMI Kota Payakumbuh. Oke, kalau Om ya salah. Kalau Om Heru sendiri apa nih kesibukannya di hari ini? Kalau kesibukan hari ini sebenarnya kita lumayan sibuk ya Om ya. Hari ini lumayan sibuk karena memang dari pagi kita udah mulai rangkaian acara HUT. Oke. Jadi kalau kesibukan yang lainnya tetap sebagai seorang pengusaha. Iya, pantesan ya. Dari warna bajunya ya udah menyala ya di hari ini. Ini bajunya merah dan putih, ini memang baju kebesaran kami. Oke, dan ini juga melambangkan gimana gitu ya? Merah putih gitu ya. Nasionalisme kita juga ada nih di sini. Dan ini kalau Bang Heru Om ya panggilannya ya. Kalau Pak Dokter ini apa nih Bang Heru? Om Heru mungkin bisa di-spill kita juga sebenarnya panggil Om juga. Om karena juga. Jadi sama-sama manggil Om. Ya udah, hari ini Anggi bersama Om ya, Om kece Kota Payakumbuh. Nah, Om berdua ya. Kalau Palang Merah Indonesia, jujur dah Anggi pribadi ya sebagai warga Kota Payakumbuh, kalau Palang Merah Indonesia pasti ingatnya langsung darah gitu ya. Nah, kalau ngomongin sejarah nih dulu ya, Palang Merah Indonesia ini kapan sih hadirnya di Payakumbuh sendiri, atau secara lingkup nasional atau dunia itu kapan sih? Mungkin Om Dokter dulu boleh jawab ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya Palang Merah itu tidak di Payakumbuh atau skop lokal. Kita bicara mungkin sejarah nasional dulu. Sebenarnya Palang Merah ini sebelum kemerdekaan aja sudah ada. Tugas awalnya itu adalah membantu pasca perang.
Tapi ketika memulai membentuk Palang Merah masih ada hambatan dari kolonial Belanda. Tapi setelah kita kemerdekaan tahun 1945, Presiden Soekarno langsung memerintahkan yang namanya Dr. Muchtar. Dr. Muchtar ini untuk mendirikan Palang Merah Indonesia nasional itu tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 September yang nanti kita jadikan sebagai hari ulang tahun PMI. Itulah cikal awal kita Palang Merah itu berdiri di Indonesia. Dan kemudian di tahun 1950 PMI, Palang Merah Indonesia juga sudah bergabung, sudah diakui di Federasi Internasional Palang Merah. Kalau kita menyebutnya itu IFRC, International Federation Red Cross. Jadi PMI itu bukan hanya diakui di Indonesia saja, tapi ketika memberi bantuan kemanusiaan di luar juga diakui secara global seperti itu. Oke, berarti dia udah mendunia. Mendunia ya, benar. Ya. Berarti nggak hanya di Payakumbuh aja, nggak hanya di Indonesia aja, tapi Palang Merah Indonesia itu udah hadir di mana-mana dalam membantu bidang kemanusiaan. Iya benar. Oke, kalau di Payakumbuh sendiri ini hadirnya kapan Om? Sudah lama sekali. Udah lama sudah juga puluhan tahun sudah ada pengurus-pengurus, tapi kita ini diamanahkan sebagai pengurus yang baru mulai tahun 2023. Kita terus ya berkembang mengikuti yang sekarang ya kondisi-kondisi sekarang. Biasanya sih masyarakat kalau bicara tentang Palang Merah masih teringatnya itu donor darah. Sebenarnya tidak itu aja. Gitu ya. Sebenarnya darah atau stok darah. Kalau teringat Palang Merah darah. Sebenarnya fungsi tujuan Palang Merah banyak sekali sebenarnya. Berarti nggak hanya darah. Nggak hanya darah aja. Ya udah apa aja sih Om kalau di Palang Merah ini? Contoh misal ada terjadi bencana, Palang Merah selalu ada. Terakhir kita baru saja ikut juga membantu pasca kebakaran di Payakumbuh sampai rehabilitasi. Itu salah satu fungsi dari Palang Merah, yaitu kita ada penanggulangan bencana. Yang kedua ada pelayanan donor darah. Kemudian ketika kita ada pembinaan, relawan dan sebagainya, juga pendidikan, diklat, pelatihan, juga ada pelayanan kesehatan. Jadi kita menyampaikan juga ke pemirsa, sebenarnya kalau Palang Merah itu enggak hanya donor darah ya. Mulai dari penanggulangan bencana, kita juga mengirimkan bantuan kalau ada bencana di sekitar kita, misalnya di tetangga kemarin ada di Kabupaten 50 Kota, tanah datar, Payakumbuh juga berpartisipasi mengantarkan bantuan. Sekarang kita baru hari ini saja ya Om Heru ya, kita juga membantu membersihkan pasca kebakaran. Jadi itu masuk program rehabilitasi pasca bencana seperti itu. Oke, berarti ini ada kaitannya juga ya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Mungkin ada kerjasama juga ya Om ya? Biasanya memang PMI itu berkolaborasi dengan pemerintah, salah satunya dengan penanggulangan bencana, kemudian banyak TNI Polri, donor darah dengan fasilitas kesehatan, dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan, banyak sekali. Banyak sekali. Nah habis ini nih Sobat Kopai dimanapun berada harus ubah mindset ya habis ini. Kalau ngomongin PMI itu nggak hanya tentang donor darah atau ada stok darah, nggak hanya itu aja ya. Tapi PMI ini hadir tentunya menebar kebaikan untuk kemanusiaan. Oke. Dan kalau ngomongin ini kita spill sedikit mungkin terkait ulang tahun ya benar. Om ya. Terkait ulang tahun yang sebentar lagi ulang tahun keberapa? Ke-80 tahun. Berarti udah kurang lebih 80 tahun hadir benar. PMI di Indonesia atau di Kota Payakumbuh secara khususnya. Udah sejauh mana nih persiapannya? Mungkin ke Pak Om Ketua Panitia kita tanya deh. Ini panggilnya bukan pemirsa, Sobat Kopai. Sobat Kopai. Iya. Jadi alhamdulillah tadi pagi kita udah mulai rangkaian HUT-nya, tapi persiapannya juga sebelum ini juga udah beberapa kita lakukan, termasuk bekerja sama dengan HIPMI. Kemarin kita rangkaian pertama kita menyalurkan bantuan kepada pedagang yang terdampak akibat kebakaran. Jadi bersama HIPMI dengan PMI kita ambil data ya Om ya. Jadi kita telah salurkan beberapa bantuan. Tapi mohon maaf mungkin belum bisa semuanya. Tapi ini langkah awal dari kami dari PMI juga. Dan tadi pagi alhamdulillah bersama Dewan Kehormatan kami, kalau kita panggilnya Om Z ya. Om lagi tuh. Yang kebetulan Wakil Wali Kota. Om Z. Bapak Wakil Wali Kota ya. Ya tadi beliau kita tadi pagi di depan, pas di sebelah BNPB, posko BNPB. Kita apel pagi tadi bersama 10 PMR Kota Payakumbuh, PMR di sekolah-sekolah kita ajak semua. Bersama stakeholder yang lain juga ada tadi Bapak Kadis kita, Bapak Kadis Dinas Pasar Pak Faisal. Kami sudah melakukan pembersihan puing-puing tadi bersama tim. Kalau kita total tadi pagi itu yang ikut
berkegiatan hampir 140-an yang ikut, relawan-relawan yang ikut tadi, dan alhamdulillah tadi selesai sekitar jam 12 dan itu cukup membantu membersihkan beberapa lorong yang terdampak. Pasca kebakaran Jadi kemarin ya. untuk hari ini buat kami kita mulai dengan aksi yang pertama. Ada lagi nih hari berikutnya nih. Ada aksi-aksi Ada berikutnya. Kita tahan dulu, itu baru satu aksi. Baru satu aksi membantu tentunya sahabat-sahabat kita ya, masyarakat Payakumbuh yang terdampak kebakaran kemarin. Itu salah satu dari Palang Merah Indonesia. Nah, dari sini aja ini Sobat Kopai udah harus ubah mindset nih. Nggak hanya darah di Palang Merah Indonesia, ada juga aksi-aksi kemanusiaan yang dihadirkan oleh Palang Merah Indonesia. Tadi sempat Om Heru nge-spill ada PMR. Nah, seperti itu. Nah, PMR ini berarti itu bagian dari Palang Merah Indonesia. Atau ini ada bidang apanya, bagian apanya ini? Iya, bisa dibantu jawab. Jadi dalam program Palang Merah itu sendiri kita ada beberapa program, salah satunya pembinaan dan pendidikan. Jadi mulai dari anak sekolah ini, dari SD, SMP, SMA kita bentuk PMR-nya, Palang Merah Remaja. Jadi untuk anak sekolah, jadi mereka diberi ilmu, diberi kemampuan, ya minimal ada sedikit eksiden di sekolahnya, mereka bisa turun. Ada kegiatan seperti tadi rehabilitasi pasca bencana, mereka siap. Itu PMR untuk anak sekolah. Berarti udah dari dini udah disiapkan tumbuh rasa kemanusiaannya itu. Kemudian ada juga namanya Korps Sukarela. Itu yang memang tim inti KSR namanya. Kalau tim inti ini yang biasa turun ke lapangan. Beberapa waktu lalu ada kebakaran di salah satu rumah di Kota Payakumbuh. Itu biasanya sudah otomatis saja tim PNI bersama membantu tim pemadam kebakaran. Itu Korps Sukarela. Mulai dari penanggulangan bencana, kemudian kalau ada donor darah dan lain sebagainya itu KSR. Kemudian ada tenaga profesional lagi, TSR namanya. TSR ini tenaga lebih spesifik. Misalnya kalau kita melakukan pelayanan kesehatan, penanggulangan, itu seperti dokter, perawat, bidan, sopir itu masuk TSR. Jadi dia punya kemampuan spesifik, skill ya, tenaga sukarela. Jadi kita ada PMR, yang itu kita anak sekolah ya. Kemudian yang itu juga kita libatkan tadi. Ada berapa sekolah? Oh sorry, tadi koreksi Om ya. 8 PMR. 8 PMR di Kota Payakumbuh. PMR-nya ada 10 orang. Ada 10 orang, iya. Kemudian ada Korps Sukarela. Ini memang ibaratnya tenaga inti. Kalau di Palang Merah itu udah siap tempur. Siap tempur dalam arti ada bencana, tanpa melihat apapun, tanpa pamrih langsung turun ke lapangan. Salah satu yang kita luar biasa kemarin waktu kejadian kebakaran itu semua tim langsung turun membantu. Kemudian kita juga mengirimkan mobil dari beberapa PMI di kota di Provinsi Sumatera Barat. Itu juga mengirimkan tim secara otomatis. Kemudian ada nanti TSR. Ini lebih spesifik, keahliannya lebih spesifik. Contohnya kalau ada kegiatan kesehatan itu seperti dokter, perawat, bidan, atau skill-skill lain, ya itu seperti itu. Oke, berarti siapa yang merasa terpanggil jiwa-jiwanya dan mau bergabung bersosial tanpa pamrih begitu ya, Om ya. Silakan nanti bisa datang aja ke Palang Merah Indonesia. Dengan senang hati bisa bergabung di tim relawan kita. Oke, nah Sobat Kopai yang mungkin merasa terpanggil jiwa-jiwanya, nah silakan nanti datang aja ke markasnya Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh. Kita kembali ke persiapan hari ulang tahun ke-80 PMI. Ini tadi baru satu. Boleh di-spill lagi dong berikutnya, atau mungkin di hari puncaknya ada apa aja? Mungkin bukan satu, udah dua tadi ya. Udah dua. Pemberi bantuan, kemudian ada pembersihan seperti itu ya. Ini yang acara puncaknya ya. Jadi insya Allah tanggal 17 September bertepatan dengan ulang tahun PMI Indonesia, kita akan melaksanakan. Nah ini nih yang sering disebut nih, PMI donor darah. Ini kita mengajak semua Sobat Kopai untuk bisa berpartisipasi nih, karena insya Allah di tanggal 17 itu kita akan melaksanakan donor darah bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Insya Allah mungkin undangan kita semuanya mungkin hampir 250 orang yang kita akan melaksanakan apel pagi di kantor Balai Kota, dan tempatnya juga di kantor Balai Kota. Insya Allah kalau apelnya kita mulai jam 7, donor darah mulai jam 9. Mulai jam 9. Ini kita panggil nih sobat-sobat Kopai untuk bisa terlibat. Ini acara puncaknya buat teman-teman yang ingin donor darah. Kita tunggu di
kantor balai kota nanti. Oke, untuk teman-teman yang mau Sobat Kopai yang ingin donor darah, nah silakan nanti datang di peringatan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-80 ya. 80 sama dengan umur Republik kita. Sama ya, di 17 September tahun 2025 di kantor Wali Kota Payakumbuh. Dan mungkin Sobat Kopai di rumah juga masih ada yang takut gitu ya. Termasuk Anggi sendiri nih. Anggi belum pernah donor darah karena darah diambil rasanya gimana gitu ya. Itu mungkin ada manfaat sendiri nggak om-om berdua? Pak dokter yang lebih Iya, tahu. Pak dokter yang jawab ya, yang ahlinya ya. Untuk donor darah itu aman nggak ya? Anggi selaku pendonor gitu, aman nggak om? Siap. Jadi mindset masyarakat. Jadi kalau diambil darah, darah saya kurang nih. Iya, darahnya kurang. Manfaatnya apa? Nah, ini mungkin bisa kita jelaskan di sini di podcast ini. Jadi podcast ini memang edukasi ya. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Jadi manfaat itu kita bagi dua sebagian besar saja. Manfaat untuk pendonor. Jadi yang pendonor ada manfaat. Ada manfaat juga. Kemudian manfaat untuk yang menerima donor. Iya. Nah, contoh gitu. Ketika kita mau mendonorkan darah, otomatis kita diperiksa dulu kesehatan kita. Jadi ini sahabat Kopai dengan ikut datang nanti, akhirnya kita sekalian check up. Cek kesehatan ya. Karena syaratnya itu pertama dicek tensi dulu. Otomatis nanti sahabat Kopai bisa hadir minimal cek tensi, aman nggak itu sebagai pendonor. Kemudian fungsi kedua untuk pendonor itu mencegah resiko terjadi penyakit jantung dan stroke. Itu penting sekali. Kemudian ada beberapa manfaat lagi seperti melancarkan peredaran darah dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu yang bagian pertama nih. Iya. Kalau untuk bagian si penerima donor, nah ini juga penting. Darah kita yang kita berikan bisa menyambung nyawa orang lain. Jadi contohnya misal terjadi kecelakaan yang mereka kehabisan darah banyak, dengan bantuan sahabat Kopai kita selamatkan nyawanya. Atau ibu bersalin yang sedang operasi atau penyakit-penyakit lain yang memang sangat membutuhkan yang besar harapannya bisa terselamatkan hanya dengan darah kita. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Mungkin itu. Oke, baik dari segi pendonor maupun yang menerima donor. Ya, kita dapat manfaat dari segi pendonor. Ternyata darah yang diambil itu nggak bakal berkurang ya Om ya. Iya, jadi Allah itu nggak bakal berkurang. Itu udah kuasanya Allah. Kita ganti dan kelebihannya ketika kita memberikan, Allah ganti dengan darah yang lebih bagus. Betul. Terkadang kita ini nggak berganti darahnya terlalu kental, ini lebih bagus, jadi peredaran darah kita lebih lancar. Sirkulasi darahnya lebih Karena lancar, sirkulasi lancar, makanya tercegah dari penyakit jantung, stroke dan lain-lain sebagainya. Oke, nah boleh deh nanti. Oh, kalau udah berani ya. Tapi tetap ada syaratnya. Ada syaratnya juga. Syarat umur. Iya, nggak bisa. Mungkin darahnya biru nggak? Iya, kayaknya darahnya biru kehijauan gitu ya. Jadi memang ada syarat dan ketentuan berlaku. Memang pertama dari segi umur dulu. Ini penting sekali untuk sahabat Kopai. Kalau mau berencana donor, ya itu umurnya mulai dari 17 sampai dengan 60 tahun. 60 tahun. Kemudian yang kedua syaratnya tensinya harus aman. Tensi harus aman. Iya, berarti kalau yang suka 120 naik tensi gitu nggak bisa dikontrol ya. dulu ya. Kemudian terhindar sedang ada penyakit infeksi. Misalnya sedang batuk, sedang pilek, kemudian atau sedang demam, ibu hamil tidak bisa, ibu sedang menyusui. Kemudian pasien-pasien yang sedang mengkonsumsi antibiotik. Cuma kalau syarat itu tidak ada, aman, berarti bisa melakukan donor darah. Itu sih syarat yang wajib ya seperti itu. Oke, nah mungkin bisa untuk Sobat Kopai dimanapun berada ya, yang mau donor darah pastinya ini bermanfaat sekali, yang pastinya tubuh kita itu bisa terhindar dari penyakit dan juga orang yang menerima darah kita tentunya akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Nah kalau dari segi pendonor kan itu tuh tadi syaratnya Om ya, kalau yang yang menerima itu ada syaratnya juga nggak menghubungi Palang Merah Indonesia? Misalnya lagi butuh nih, ada kekurangan darah, mau minta atau mengurus tentunya ke Palang Merah Indonesia Payakumbuh, ada persyaratannya juga nggak Om? Iya, jadi butuh atau tidak butuhnya darah ini kan itu kan dokter ya. Jadi nanti pasien darah ini kan ada masa waktunya. Jadi memang rumah sakit itu sendiri tidak punya stok banyak. Jadi ketika darah habis memang kita butuh yang namanya relawan-relawan
pendonor-pendonor yang ini yang mau kita galakkan untuk beramai-ramai supaya masyarakat rajin mendonorkan darah. Itu syaratnya sebenarnya mudah, cuma nanti ketika dokter membutuhkan darah, si keluarga pasien bisa menghubungi Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh. Jadi nanti PMI inilah yang menjembatani, memfasilitasi kepada pendonor. Jadi kan kita nanti di Palang Merah itu ada grup pendonor, udah diklasifikasi kalau golongan darahnya O, B, C udah ada relawannya. Jadi kita nanti membantu nanti dengan nama kemudian golongan darah apa kita bantu carikan. Jadi kita bantu carikan. Kemudian nanti kita menginfokan untuk pendonor supaya mendonor darahnya di rumah sakit. Nanti pasien bisa menghubungin unit transfusi darah di Rumah Sakit Adnan WD seperti itu. Jadi syaratnya tidak ada sulit. Cuman koordinasi aja sebenarnya ke Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh. Nanti mungkin kita bisa sampaikan nomor teleponnya, bisa ditampilkan di YouTube ini, call center PMI Kota Payakumbuh. Mungkin nanti kita bacakan saja ya. Oke, boleh. Kebetulan biar nanti sahabat Kopai bisa kalau ada apa-apa butuh darah bisa menghubungi PMI Kota Payakumbuh. Tidak hanya darah. Iya. Ya kegiatan lain juga kalau ada persoalan di ibarat kebakaran. Kita penanggulangan bencana kita tim kita siap untuk turun. Nomor teleponnya call center PMI Kota Payakumbuh 0812 6348 5626. Mungkin nanti bisa dihubungin ke call center PMI Kota Payakumbuh. Oke, silakan aja untuk Sobat Kopai yang memang membutuhkan ya. Tapi ini yang terpenting nih Om, ini gratis atau dibayar atau gimana nih? Iya, gratis. Gratis. Jadi memang itulah kelebihan di Palang Merah. Iya. Dari segi kemanusiaan, kesukarelaannya, kan ada banyak ini ya. Jadi tidak ada imbalan atau apapun itu tidak ada. Itu gratis. Oke, berarti ini murni kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Oke, nah silakan Sobat Kopai. Tapi kita doakan mudah-mudahan ya Sobat Kopai itu dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau memang takdir Allah ya, takdir Allah membutuhkan darah, silakan hubungi aja call centernya Palang Merah Indonesia di Kota Payakumbuh. Dan kalau markasnya sendiri di mana nih untuk PMI Kota Payakumbuh, Om? Kalau markasnya gampang, itu menemukan di Simpang Benteng di Jalan Adi Suryani, pas sekitaran di samping BPJS Kota Payakumbuh. Oke, berarti nanti boleh main-main di sana ya, berkunjung di sana ya. Kalau Pak Ketua Panitia mungkin butuh bantuan untuk persiapan HUT PMI ke-80 nanti untuk teman-teman yang jiwa sosialnya tinggi boleh bermain ke sana ya, boleh, Om ya. Boleh. Kita juga punya Instagram ya Om ya. Sekarang kan zamannya kekinian ya. Kita juga punya Instagram PMI Kota Payakumbuh. Jadi kalau teman-teman juga tadi bisa menghubungi call centernya, kita juga bisa pergunakan Instagram. Kalau ada seandainya butuh bisa di tag aja, nanti kita juga bisa respon cepat. Oke, nah silakan untuk teman-teman atau Sobat Kopai ya. Dan kalau kita kembali ke yang peringatan HUT 80-nya nanti di hari Rabu ya, di hari Rabu itu ada apelnya dulu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan donor darah. Kemudian sejauh ini itu pendaftar untuk donor darahnya udah seantusias apa sih Om Heru? Ya, kita lupa bilang di awal tadi. Jadi hashtagnya ada nih. Oh, ada hashtagnya juga. Tebarkan kebaikan. Oke. Jadi di temanya tebarkan kebaikan nih ulang tahun yang sekarang. Jadi alhamdulillah kalau lihat dari respon yang sudah kita lihat dan beberapa sudah kita jalankan, banyak nih ternyata di Payakumbuh nih yang mau mendonorkan darah. Tapi jangan lupa apa yang disampaikan Om Dokter tadi. Kalau ingin mendonorkan darahnya, jaga kesehatannya juga. Kadang-kadang pas nyampe di lokasi udah siap untuk donor darah, ternyata malamnya begadang Om. Begadang nggak boleh tuh. Jadi kalau begadang nanti teman-teman nih abang-abang yang ganteng-ganteng muda-muda ini harus coba donor darah. Harus coba donor ya. Umurnya belum, ini udah lewat 17 kan? Udah. Jadi minimal 17, maksimal 60. Tapi katanya kalau ada informasi juga Om, kalau belum pernah sebelum umur 40 sebaiknya. Sebelum umur belum pernah sama sekali ya. Belum pernah sama sekali. Jadi sampai sejauh ini antusiasnya juga sudah luar biasa. Kami udah share di beberapa grup WA. Udah banyak yang mau daftar. Nah, kita targetkan biasanya hampir dapat 50 apa 60 kantong, mana tahu di ulang tahun PMI yang ke-80 nih bisa nyampe 80 juga lah ya Om ya. Oke, atau amin. Bisa lebih, kita doakan ya. Bisa lebih karena manfaatnya banyak
bukan buat kita aja tapi buat orang lain juga. Oke, benar sekali karena satu tetes darah tentunya itu sejuta harapan untuk yang membutuhkan tentunya. Oke, boleh nanti untuk Sobat Kopai silakan kalau mau mendonorkan darahnya dari sekarang hari ini tentunya rajin-rajin jaga kesehatannya, salah satunya jangan begadang. Tapi kadang nih Om, biasanya dari rumah gitu ya, udah niatnya sangat luar biasa mau donor darah, tapi nyampe sana ternyata tensinya naik gitu atau panik duluan. Cemas. Mungkin dari PMI sendiri ada trik and trick gitu nggak, biar nggak panikan gitu atau nggak ngurangin rasa takut deh. Ya, memang nanti sebelum donor kita memang kita deteksi dini dulu semuanya, pemeriksaan kesehatan di awal. Salah satunya adalah memeriksa tekanan darah. Makanya kita selalu menyarankan untuk para pendonor itu supaya istirahatnya cukup. Yang sampai ke nomor jangan bergadang, tidur baru jam 2, kemudian nanti bangun pagi langsung kerja, biasanya tensinya nggak stabil. Memang kalau seandainya besok kita donor, istirahatnya cukup. Tapi sebenarnya ada syarat juga sih yang perlu kita sampaikan. Untuk beberapa pasien penyakit menular itu kita tidak boleh. Contohnya yang sipilis, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Jadi selain syarat itu tadi, istirahat cukup. Kemudian satu lagi, tidak minum alkohol. Kalau Itu paling penting. merokok bisa nggak Om? Sebaiknya jangan di berapa sehari 2 hari itu sebaiknya jangan, seperti itu. Oke, nah silakan untuk Sobat Kopai jaga kesehatannya. Ayo donor darah. Oke, mungkin jarum, iya mungkin Om berdua sebelum kita tutup ya untuk edisi Kopel Talk di sore hari ini, ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Kopai yang ada di rumah? Untuk sahabat Kopai, memang dari podcast ini besar harapan kita dari Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh untuk bisa meramaikan donor darah, karena darah kita ini memang ternyata sangat diharapkan, sangat bermanfaat sekali bagi orang untuk bisa menyambung hidupnya. Jadi kita berusaha menyaring sebanyak mungkin dengan harapan nanti pada tanggal 17 kita bisa menghasilkan pendonor-pendonor yang banyak. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Om Dr. Fadlan. Kalau untuk Om Heru apa nih harapan mungkin atau ada pesan-pesan untuk Sobat Kopai? Oke, untuk sahabat Kopai nih harapan kita karena kita ketua pelaksana. Jadi kalau bisa teman-teman Sobat Kopai berbondong-bondong datang ke kantor Balai Kota tanggal 17 September jam 9 dan siapkan dirinya untuk mendonorkan darahnya. Semoga ini menjadi amal jariah buat para pendonornya. Oke, amin ya robbal Amin, amin, ya alamin. rabbal alamin. Nah, untuk Sobat Kopai yang lagi di rumah, ayo kita datang ya, kita meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-80, salah satunya dengan berpartisipasi ikut donor darah. Oke, karena satu tetes darah kita itu sejuta harapan untuk yang membutuhkan. Terima kasih banyak Om kece Kota Iya, Payakumbuh sama-sama, atas waktunya, sama-sama. bincang-bincang menariknya di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Kopai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share juga video kita ini untuk memberikan manfaat kepada yang lain agar lebih tahu ya informasi-informasi menarik dan juga aktual di Kota Payakumbuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.